Ya, 13 Juli mendatang sekolah akan kembali dibuka. Lantas bagaimana kita bisa menjaga anak-anak agar terhindar dari paparan penularan virus corona? Kita akan berbincang dengan dokter spesialis anak Darmadi Darmawan dari Rumah Sakit Omni Pulau Mas melalui sambungan Skype. Halo dokter, apa kabar? Halo, selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi dok. Baik, Pagi. dokter, kita akan berbincang tentang bagaimana nih persiapan kita untuk menghadapi anak-anak yang kembali ke sekolah dalam kondisi new normal. Nah, kalau kita melihat angka anak-anak dengan COVID-19 tuh terus meningkat dok, bahkan di atas 800 jiwa. Menurut dokter, faktor apa yang membuat jumlah anak-anak yang tertular ini semakin banyak? Ya, jadi pada prinsipnya penularan suatu penyakit itu tergantung dari tiga hal, yaitu agentnya, yaitu virusnya itu sendiri. Yang terbaru adalah tentang coronavirus 19 ini. Dan juga yang mempengaruhi adalah hostnya, karena hostnya itu sangat berpengaruh, yaitu anak-anak itu sendiri. Tadi dari siang sebelumnya saya sudah melihat, saya setuju dengan Ibu Ratna ya, memang pada anak itu gampang sekali penularan karena dia masih kecil, imunnya juga belum matang dengan sempurna, dan juga kontak exposure terhadap agent itu sering. Jadi anak-anak belum bisa mencuci tangan sendiri, jadi harus tergantung dengan orang tua, dengan orang sekitarnya, dan juga lingkungan itu berpengaruh. Ya, jadi semua itu banyak hal yang mempengaruhi seorang anak untuk terkena penyakit infeksi tinggi. Oke, dok, ini kalau kita berbicara tentang new normal, dalam menghadapi new normal, aktivitas publik pastinya akan dilonggarkan, Iya. termasuk salah satunya Iya. adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, dari sisi kesehatan anak, apa dampaknya ketika akhirnya anak-anak ini setelah lama di rumah, akhirnya kembali lagi ke sekolah dan Betul. harus bertemu, berinteraksi langsung secara fisik dengan teman-temannya? Ya, jadi prinsipnya jika sering berkontak dengan orang lain, ya tentu saja resiko penularannya akan lebih besar dibanding jika sekolah dari rumah ya. Selama ini jika seperti yang tadi saya bilang, jika anak-anak itu ya masih main dengan sesamanya, jadi terus cuci tangan tidak teratur, dan juga kontak terhadap benda-benda, dan juga lebih gampang masuk ke mulut. Jadi itu yang mempengaruhi eh, mudahnya terinfeksi. Nah, kalau dimulai lagi sekolah, dimulai dalam waktu dekat ini, khawatir akan terjadi peningkatan kasus ya, termasuk infeksi yang lainnya, termasuk juga coronavirus. Oke, ini kemungkinan besar memang sekolah akan tetap dibuka sepertinya ya di tahun ajaran baru. Nah dokter, apa sebenarnya protokol-protokol kesehatan yang memang harus diperhatikan kalau memang tanggal 13 Juli nanti anak-anak terpaksa harus kembali ke sekolah? Ya, protokol yang harus dilakukan ya selama ini yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya, jadi memang juga physical distancing. Jadi tadi udah dibahas juga tentang bahwa jumlah anak dalam sekolah, dalam kelas itu harus dikurangi, tidak Ya. seperti normal, dan juga ada perlindungan-perlindungan khusus seperti tadi misalnya dibatasi dengan ada sheet dari plastik-plastik, atau disediakan wastafel dan alat pencuci tangan dan juga disinfektan agar penularan itu bisa dikurangi, dan juga screening tentunya ya, dari mulai masuk sekolah untuk diukur suhunya apakah anak itu sakit atau tidak. Jika memang sakit, sebaiknya memang di rumah agar tidak menularkan ke yang lainnya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang range usia anak-anak ini sendiri, apakah memang anak-anak yang berada di sekolah, khususnya sekolah dasar ini Ya. paling rentan, dok, terpapar virus corona? Ya, secara umum resiko anak untuk mendapatkan penyakit pada usia preschool itu lebih besar, dikatakan dari jurnal-jurnal dikatakan 3 kali lebih besar dibandingkan anak dewasa, dan pada usia kurang dari 1 tahun malah lebih besar lagi, bisa 10 kali lipat daripada Oke. dewasa. Jadi memang pada usia preschool dan school age ya, jadi resikonya lebih besar dibanding dewasa. Terutama juga untuk menerapkan pola hidup baru ini, kenormalan baru Iya. mungkin lebih sulit juga ya dok. Dok, Iya. asupan apa sih yang tidak boleh ditinggalkan atau dilewatkan oleh anak-anak selama nanti harus kembali ke sekolah dan menghadapi kenormalan baru? Ya, jadi yang harus diperhatikan ya tentu saja hygiene, dan juga nutrisi, makanan yang seimbang dan sehat. Tentu saja memperhatikan hidrasinya juga, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Atau harus ada vitamin tambahan yang mungkin anak-anak bisa konsumsi dok? Selama mengkonsumsi makanan dan minuman yang cukup, sebenarnya cukup. Tetapi kalau memang mau ditambahkan,
kalau memang sepertinya anaknya kok makannya susah dan sepertinya makanannya tidak berubah-ubah, menunya hanya itu-itu saja, mungkin perlu ditambahkan. Tapi itu sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak. Oke. Oke, tapi mungkin apa yang ingin dokter sampaikan khususnya kepada orang tua yang akan melepaskan anaknya ke sekolah ini, Dok? Oh, jadi prinsipnya adalah ikuti protokol kesehatan, keamanan, dan juga hidup bersih, hidup yang sehat dan berolahraga, dan juga jangan lupa melakukan vaksinasi karena awal-awal kita memang sempat menunda imunisasi 2-4 minggu, tetapi mengingat sekarang ini sudah tidak dianjurkan lagi untuk menunda vaksinasi. Jadi vaksinasi harus dijalankan sesuai jadwal. Oke, Dok, ini saya lupa tadi bertanya terakhir, Dok. Bagaimana dengan anak-anak yang memiliki riwayat penyakit penyerta? Apakah ini akan aman untuk mereka pergi ke sekolah? Pada anak-anak yang mempunyai penyakit penyerta tentu saja risikonya lebih besar dibanding anak-anak yang tidak memiliki resiko penyerta ya. Oke. Jadi risikonya lebih besar untuk anak-anak yang mempunyai penyakit. Ada tips khusus, Dok, untuk kemudian bisa aman? Tipsnya ya diperketat lagi protokol kesehatannya, dan tentu aja untuk penyakit-penyakit dasarnya itu harus diatasi ya. Jadi harus mengkonsumsi obat yang teratur jika mengalami penyakit-penyakit tertentu yang sudah ada. Oke, intinya persiapan yang baik ya. Terima kasih, Dokter Darmadi dari Omni Pulau Mas. Ya. Selamat pagi, Terima Dok. kasih. Terima kasih, Dok.